Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa ngaji Quran yang dimuliakan Allah, tahukah Anda bahwa motivasi dalam Islam terkait dengan kita bersedekah ataupun menafkahkan harta di jalan Allah itu adalah motivasi yang sangat besar. Karena satu sedekah yang kita keluarkan itu pahalanya di sisi Allah akan dilipat gandakan sampai 700 kali lipat. Bagaimana keterangan berikutnya? Mari kita simak tafsir Jalalain surat Al-Baqarah ayat 261 sampai 266 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladina yunfikuna amwalahum fi sabilillah. Mathalu sifatu nafaqat. Permisalan atau perumpamaan nafkah-nafkah orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, ay ta'atihi, menafkahkan hartanya dalam ketaatan kepada Allah, kamathali habbatin, seperti sebuah biji, ambatat sab'a sanabil, yang menumbuhkan 7 ranting, atau 7 tangkai, fi kulli sumbulatin, di setiap tangkainya itu mi'atu habbah, ada 100 biji. Fakadzalika nafaqatuhum tadha'afa sab'u mi'atu dhifin. Begitu juga infak atau nafkah sedekah yang mereka keluarkan itu pahalanya berlipat ganda sampai 700 kali lipat. Wallahu yudha'ifu aktsar min dzalika, dan Allah itu melipat gandakan aktsar min dzalika, bahkan bisa lebih dari itu. Lima yasha, bagi yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un, Allah itu maha luas. Fadluhu, yaitu karunia-Nya. Alimun, maha mengetahui. Biman yastahiqqul mudha'afah, bagi orang-orang, mengetahui orang-orang yang berhak mendapatkan kelipat gandaan pahala. Alladzina yunfikuna amwalahum, jadi mereka ini adalah yang dilipat gandakan sampai 700 kali lipat ini ada kriterianya, ya, tidak asal bersedekah kemudian dapat pahala, ada kriterianya, ada syaratnya. Alladzina yunfikuna amwalahum, mereka lah yang menginfakkan hartanya fi sabilillah, dalam di jalan Allah atau ketaatan kepada Allah. Tsumma la yutbi'una ma anfaqu, kemudian mereka tidak mengiringinya atau menyertainya, ma anfaqu, apa yang mereka nafkahkan tersebut, mannan ala munfik, yaitu menyebut-nyebutnya atau menyakitinya, alal munfik alaihi biqaulihim mathalan qad ahsantu ilaihi, yaitu misalkan orang yang menafkahkan tadi kemudian mengucapkan, aku sudah memberi kebaikan kepadanya, aku sudah berbuat baik kepadanya, wajabartu halahu, dan aku sudah menutupi kekurangannya. Wala ada, dan yang kedua, orang tersebut tidak melakukan keburukan ataupun kejahatan, menyakiti hati orang yang diberi sedekah. Lahu bidzikri dzalika ila ma lan yuhibbu wuqufu alaihi wa nahwihi. Jadi syaratnya orang yang mendapatkan 700 kali lipat pahala sedekah itu adalah orang tersebut yang pertama tidak menyebut-nyebut sedekahnya kepada orang yang diberi sedekah, yang kedua tidak menyakiti orang yang diberi sedekah tadi. Lahum ajruhum, mereka memiliki ganjaran pahala, thawabu infakihim, pahala infaknya, pahala nafkahnya, inda rabbihim, di sisi Allah, di sisi Tuhan mereka, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, dan mereka tidak ada ketakutan, dan begitu juga mereka tidak bersedih di fil akhirati, di akhirat. Qaulun ma'rufun, perkataan yang baik, kalamu hasanin, perkataan yang baik, kalamun hasanun, perkataan yang baik, waraddun ala sa'il jamilun, dan membalas atau menjawab dengan baik kepada orang yang meminta. Jadi kalau ada orang meminta, kita membalas dengan perkataan yang baik, ya, karena mungkin tidak punya uang, kita balas dengan perkataan dengan baik.
Wa raddun 'ala sa'il jamil, atau balasan jawaban yang baik pula, yang indah. Wa maghfiratun lahu fi lihaihi, dan memaafkan. Maafkan itu artinya orang tersebut yang meminta tadi itu memaksa kita untuk bersedekah, maka kita memaafkannya. Fi ilhahihi khairum min sadaqatin, lebih baik daripada sedekah yatba'uha, ada yang diiringi dengan menyakiti, bil manni wa ta'yirin lahu bisu'al, ya, dengan menyakiti orang yang diberi sedekah. Jadi lebih baik kalau memang tidak punya uang, katakan kata-kata yang baik atau maafkan jika dia memaksa, daripada kita memberi sedekah tapi dengan cara menyakiti orang yang diberi tadi. Wallahu ghaniyun, dan Allah itu tidak membutuhkan an sadaqatil ibad, terhadap sedekahnya hambanya. Halimun, dan maha penyayang, bi ta'akhuril uqubah anil manni wal adha. Jadi tunda hukuman bagi orang yang menyakiti orang yang diberi sedekah tadi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tubtilu shadaqatikum, janganlah kalian membatalkan sedekah-sedekah kalian, ai ujuraha, yaitu pahalanya, bil manni, dengan menyebut-nyebut, wal adza, dan menyakiti, ibtolan, sehingga terbatalkan pahalanya. Kalladzi, seperti orang yang kaibtali nafqatil ladzi, seperti terbatalnya pahala nafkah seseorang yang yunfiku malahu ria'an nasi, yang menafkahkan hartanya malahu ria'an nasi, dengan riak kepada manusia, ingin dilihat oleh manusia, miraiyan lahum, wala yu'minu billahi wal yawmil akhir, dan juga tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, wal munafik, yang dimaksud adalah orang munafik. Jadi jangan menafkahkan harta seperti orang munafik, yaitu orang yang riya dalam nafkahnya dan tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Famathaluhu kamathali Safwan, maka perumpamaan orang yang munafik ini dalam menafkahkan hartanya itu kamathali Safwan, seperti hajarun amlas, seperti batu yang licin, alaihi turabun, di atas batu licin ini ada tanah, fa asabahu wabil, kemudian batu licin yang di atasnya ada tanahnya ini, fa asabahu wabil, ya, ditimpa hujan yang syadid, hujan yang besar, matarun syadid, ada hujan deras, fatarakahu salda, lalu setelah itu batu ini kembali menjadi solban amlas, menjadi licin lagi, la syai' alaihi, tidak ada lagi sesuatu di atasnya. Jadi tanahnya itu sudah tergerus dengan air hujan. La yaqdiruna, ya, istinaf li bayani misl munafik. Jadi mereka tidak mampu lagi. Al-munfik ria'an nas, siapa maksudnya mereka ini? Mereka adalah orang-orang munafik yang menginfakkan hartanya karena riya atau ingin dilihat manusia. Ala syai'im mimma kasabu, mereka tidak sanggup lagi, tidak bisa menguasai lagi, ala syai'im mimma kasabu, atas apa yang mereka kerjakan. Amilu ay la yajiduna lahu thawaban bil akhirah, artinya mereka tidak menemukan lagi pahala di akhirat. Kama la yujadu 'ala Safwan syai'un minat turab, sebagaimana tidak ditemukannya lagi tanah di atas batu licin tadi itu. Karena alaihi liidhabil matar, karena ada hujan deras. Wallahu la yahdil qaumal kafirin, dan Allah itu tidak memberi hidayah kepada kaum yang kafir. Wa mathalu nafaqatil ladzina yunfikuna amwalahum, dan seperti permisalan nafkah orang-orang yang menafkahkan hartanya, ibtigoah, ya, tolabah, untuk mencari mardatillah, keridaan Allah, wa tathbitan min anfusihim, ay tahqiqan litsawab alaihi, jadi untuk memastikan pahala kepadanya, bi khilafil munafikin, berbeda dengan orang munafik, alladzina la yarjunahu, dan
Dan orang munafik tidak mengharapkan pahala liingkarihim lahu wa min ibtidai, karena memang orang munafik tidak mempercayai atau tidak menginginkan pahala dari sedekahnya. Yang mereka inginkan adalah pujian manusia. Kama sali jannah, maka orang-orang yang mengharapkan pahala dari sisi Allah terkait sedekahnya ini, kama sali jannah, seperti permisalan sebuah kebun ataupun taman, kebun bustan bi rabwatin, yang terletak di rabwah, makanun murtafi mustawin, yang terletak di dataran tinggi. Yang ada kebun di dataran tinggi, asobaha wabil, lalu kebun yang di dataran tinggi ini dicurahi hujan, turun hujan, wabil, hujan deras di situ. Fa'atat ukulaha, lalu kebun ini memberikan atot ukulaha kepada samaroha, kepada buahnya, difain, artinya buah yang di kebun ini berlipat, 2 kali lipat, berbuah 2 kali lipat. Mislai ma yusmiru ghairuha, tidak seperti yang lainnya. Fa illam yusibaha wabilun, jikapun tidak ada hujan deras, fatolun, maka ada gerimis-gerimis, matarun khafif yusibuha wa yakfiha lirtifaiha, dan hujan gerimis itu pun sudah mencukupi untuk tumbuhnya atau berbuahnya pohon-pohon di kebun itu, lirtifaiha, karena dari saking tingginya. Jadi karena kebunnya di atas permukaan tanah di dataran tinggi, jadi hujan deras bisa berbuah banyak, hujan gerimis-gerimis juga sama, tetap berbuah banyak, lirtifaiha, karena tinggi, jadi gak pengaruh hujan deras atau hujan gerimis. Al makna tuthmiru wa tazku kasrul matar amkollah, jadi tetap berbuah, tetap berbuah dan berkembang lebat, kasrul matar amkollah, baik hujannya deras atau sedikit. Fakadzalika nafaqatu man dzukira, begitu juga nafkah-nafkah yang disebutkan sebelumnya, tazku indallah kasurat amkollah, tetap akan berkembang di sisi Allah, baik jumlahnya banyak atau sedikit. Ini kan untuk orang kaya sedekahnya banyak, untuk orang miskin sedekahnya sedikit, itu tetap berkembang di sisi Allah, itu sama-sama berkembang. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah mengetahui apa yang kalian kerjakan, fayujazikum bihi, dan Allah itu langsung memberi pahala kepada kalian. Ayawaddu ayuhibbu ahadukum, apakah kalian menginginkan, apakah salah seorang di antara kalian menginginkan, antakuna lahu jannah, untuk memiliki kebun, min nakhil, kebun kurma, wa a'nab, dan anggur, tajri min tahtihal anhar, di mana mengalir sungai di bawah kebun ini, lahu fiha, orang ini memiliki, fiha samar min kulli samar, memiliki, lahu fiha, memiliki banyak buah-buahan. Jadi orang ini memiliki kebun yang banyak buahnya, min kulli samar, beraneka ragam, wa asabahul kibar, dan orang ini menjadi tua, ya, umurnya semakin menua, fadha'ufa minal kibar, sehingga menjadi lemah, manil kasab, untuk bisa mengurus kebunnya ini. Walahu dzurriyyatun du'afa, padahal orang ini memiliki keturunan yang masih lemah-lemah, auladun sigor la yaqdiruna alaihi, masih anak kecil-kecil yang berada di bawah wilayah pemeliharaan dari si orang ini. Dan orang ini sudah tua, nggak bisa kerja lagi. Fa asabaha i'sarun, lalu tiba-tiba kebunnya ini ditimpa, atau tiba-tiba ada angin, rihun syadid, i'sar itu, rihun syadid, ada angin yang sangat keras. Fihi narun, angin ini membawa narun, membawa api, fahtaraqat, lalu kebun ini menjadi terbakar. Jadi tiba-tiba ada angin, di dalam angin ini ada apinya sudah, dan ketika sudah menghembus kepada kebunnya ini, kebun ini terbakar semuanya. Fafakidaha, lalu orang ini sudah kehilangan kebunnya semuanya. Ahwa jamakana,
ilaiha, padahal dia sangat membutuhkannya. Wa baqiya huwa wa auladuhu ajizatan mutahayyirin, maka dia dan anak-anaknya sudah menjadi sangat lemah dan mereka bingung, putus asa. La hilata lahum, enggak berdaya lagi. Wa hadza tamtsilun li nafqatil murai. Jadi permisalan ini, orang yang punya anak, punya kebun tadi ini adalah permisalan linafqatil murai, seperti infak atau nafkah sedekahnya orang yang riya. Ahwa jamakana ilaihi, orang yang riya ini sangat orang yang riya, wal manni, dan orang yang menafkahkan hartanya dengan cara menyebut-nyebutnya. Fi dhihabiha, fi dhihabiha wa adabi naf'iha. Jadi orang yang riya dan menyebut-nyebut sedekahnya ini seperti kebun yang terbakar tadi itu, sehingga pemilik kebun sudah tidak berdaya lagi. Wa adami nafiha, tidak bermanfaat lagi. Ahwaja ma yakunu ilaiha fil akhirah, padahal sangat dibutuhkan itu nanti di akhirat. Jadi ketika di akhirat orang yang menafkahkan hartanya di dunia ini tidak lagi mendapatkan pahala, padahal pahala sedekah di dunia inilah yang sangat dibutuhkan nanti ketika di akhirat. Dan tidak ada lagi sudah, karena sudah terbakar. Jadi kalau kebunnya terbakar dengan api, maka amalnya terbakar dengan riya dan menyebut-nyebut menyebut-nyebut sedekahnya itu. Wal istifham bimakna nafi, dan pertanyaan, kalimat tanya yang sebelumnya yang tadi itu ayawaddu ahadukum, itu kan pertanyaan. Ayawaddu ahadukum itu kan pertanyaan. Apakah salah seorang di antara kalian menginginkan? Ini pertanyaan. Bimakna an-nafi, maksudnya adalah an-nafi, peniadaan, artinya mereka tidak ingin tidak ingin itu, tapi mereka lakukan. Wa ani Ibnu Abbasin huwa rajul amila bit ta'at thumma bu'itsa lahu syaitan fa amila bil ma'asi hatta ahraqa a'malahu. Dari Ibnu Abbas mengatakan bahwa huwa rajul, jadi permisalan ini adalah bagi laki-laki atau seseorang amila bit ta'at, yang melakukan ketaatan, thumma bu'itsa lahu syaitan, kemudian didatangi setan, fa amila bil ma'asi, lalu dengan godaan setan dia melakukan maksiat, hatta ahraqa amalahu, sehingga setan ini membakar semua amal-amal baiknya. Nah, ini jadi berinfak awalnya ikhlas, ternyata datang setan, kemudian berbalik hatinya menjadi riya, berbalik hatinya menjadi menyebut-nyebut sedekahnya. Fa ahraqa amalahu, dia setan langsung itu pahalanya terbakar, enggak ada sama sekali. Kadzalika kama bayyana ma dzukira, sebagaimana Allah menjelaskan yang disebutkan tadi. Yubayyinullahu lakumul ayat, Allah menjelaskan pada kalian tanda-tanda, la'allakum tatafakkarun, agar kalian bertafakkur, fata'tabirun, sehingga kalian mengambil pelajaran. Demikian kajian pada pagi hari ini. Kesimpulannya bahwa ketika kita menafkahkan harta di jalan Allah, maka Allah pasti menerima dan melipat gandakan sampai 700 kali lipat. Dengan syarat yang pertama, tidak menyebut-nyebut lagi sedekah yang kita berikan itu. Yang kedua, tidak menyakiti orang yang diberi sedekah. Jika dua hal ini tidak kita lakukan, maka kita sudah mendapatkan pahala 700 kali lipat. Semoga bermanfaat. Usikum nafsi bittaqullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.